Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indah Nursyifa Fauzia dengan NIM 023, Sabika Amani Maskur dengan NIM 055, dan Nur Habibah dengan NIM 094 akan mempresentasikan materi tentang karangan. Materi pertama yaitu pengertian karangan. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jenis-jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Yang pertama adalah narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi tersebut terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu, ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur tersebut, yaitu tokoh, kejadian, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Dan jika bersatu disebut alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan alur. Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal, tengah, akhir. Ciri-ciri karangan narasi yaitu menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, dan pengalaman yang menarik. Cerita disajikan dengan urutan kronologis yang jelas, ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas, dan bertujuan untuk menghibur pembaca. Narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositoris, contohnya biografi, kisah pengalaman, dan autobiografi. Sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif, contohnya novel, cerpen, dan cerbung. Yang kedua adalah deskripsi. Karangan deskripsi adalah bentuk karya tulis yang menggambarkan atau menuliskan suatu objek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri. Ciri-ciri karangan deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya, melibatkan observasi panca indera, metode penulisan objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis. Yang ketiga adalah eksposisi. Jenis karangan ini berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau sekedar pengetahuan tambahan. Ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama, berisi uraian suatu masalah bidang tertentu. Yang kedua, uraian bersifat objektif atau semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan pembaca. Yang ketiga, diperjelas dengan fakta yang dilengkapi angka, peta, grafik, dan gambar. Dan yang terakhir, diakhiri dengan penegasan bukan ajakan. Yang keempat adalah persuasi, bentuk karya tulis yang berisikan ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal, dilengkapi pendapat penulis yang disertai pembuktian agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan penulis, dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Ciri-ciri karangan persuasi. Yang pertama, bersifat mengajak para pembacanya. Yang kedua, memiliki alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaannya. Yang terakhir, berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Yang kelima adalah argumentasi. Karangan ini berisikan pendapat atau argumentasi penulis. Karangan ini membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti.
Ciri-ciri dari karangan argumentasi yang pertama, terdapat pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Berikutnya ada pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian berupa fakta, data, contoh maupun grafik. Yang ketiga, bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan menggunakan logika dan penalaran sebagai landasan berpikir. Yang terakhir, pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapat. Di dalam sebuah karangan terdapat tema, topik, dan judul karangan. Apa sih yang dimaksud dengan tema, topik, dan judul karangan itu? Tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu tithenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Tema sendiri berarti pokok pemikiran. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut dengan tema karangan. Penetapan tema sebelum memulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas sehingga isi dari karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Selanjutnya, sumber-sumber mendapatkan tema. Sumber-sumber untuk menulis sebuah tema datangnya bisa lewat mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Antara lain yaitu yang pertama, sumber pengalaman kita ataupun orang lain. Yang kedua, sumber pengamatan. Yang ketiga, sumber imajinasi. Dan yang terakhir, hasil dari penalaran kita. Selanjutnya, topik. Topik dalam bahasa Yunani, yaitu topoi, adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Terdapat beberapa kriteria untuk membuat topik yang dikatakan baik, diantaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan, masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama, ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Dan yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Selanjutnya, judul. Perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan. Nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyeratkan secara pendek isi atau maksud dari buku tersebut. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniaturisi bahasan. Judul lebih spesifik dan sering menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Fungsi judul. Fungsi judul ada 4. Yang pertama, merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang keempat atau yang terakhir, relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Syarat judul yang baik. Syarat judul yang baik ini ada 10
Yang pertama itu asli, yang kedua relevan, yang ketiga andal, yang keempat provokatif, yang kelima singkat, yang keenam harus berbentuk frasa, yang ketujuh tanpa tanda baca di akhir judul karangan, yang kedelapan menarik perhatian, yang kesembilan logis, dan yang kesepuluh atau yang terakhir sesuai dengan isi. Langkah-langkah penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Menentukan tema adalah hal yang paling mendasar dalam pembentukan karangan. Karena dari tema inilah karangan itu akan berkembang. Usahakan dalam pemilihan tema yang menarik agar pembaca tertarik membacanya. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah mendapatkan tema, yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bahan pendukung yang berupa topik-topik yang berhubungan dengan tema untuk dikembangkan menjadi sebuah karangan. Topik-topik tersebut antara lain seperti pengertian, tujuan, jenis, contoh, dan lain-lain. Berikut ini petunjuk-petunjuknya. Yang pertama itu mencatat hal yang penting, yang kedua membaca sebagai kebutuhan, dan yang terakhir perbanyak diskusi. Langkah-langkah penyusunan kerangka yang ketiga yaitu menyeleksi bahan. Hindari membahas topik yang tidak penting pada karangan tersebut. Jangan mengulang hal yang sama pada paragraf yang sama. Dan langkah yang terakhir atau yang keempat yaitu mengembangkan kerangka karangan. Jika sudah mendapatkan tema, judul, dan topik, buatlah karangan yang utuh dengan cara mengembangkan kerangka-kerangka yang telah dibuat. Perluas topik-topik yang telah ditentukan pada kerangka dan usahakan jangan membahas topik yang tidak ada di dalam kerangka karangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.